Assalamualaikum Pak Anas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya seperti yang sudah kita agenda kemarin bahwa saya mau belajar sama Pak Anas. Jadi hari ini tuh saya mau melakukan observasi di kelasnya Pak Anas, kelas 5 ya Pak Anas. Oke, ini Pak Anas. Ya. Pak Anas sudah mempersiapkan semua ya. Alhamdulillah sudah. Saya juga sudah melihat RPP-nya, kelihatannya nanti bakal menarik sekali Pak Anas. Ya mudah-mudahan menarik. Iya. Jadi Pak Anas untuk pembelajarannya ini capai hari ini itu apa Pak Anas? Jadi tujuan pembelajaran saya hari ini itu anak-anak itu dapat memahami 3 perpindahan panas dengan melakukan percobaan. Jadi anak-anak dapat memahami 3 percobaan. 3 perpindahan panas melalui percobaan. Oke. Ya Pak Anas. Lalu apa area yang ingin Pak Anas kembangkan dari tujuan tersebut? Jadi area yang saya kembangkan itu rencana yang pertama motivasi belajar siswa sehingga siswa itu mampu mengikuti pembelajaran dengan semangat. Dan dengan semangat nanti siswa bisa lebih aktif. Kemudian yang kedua kerjasama. Kemudian melatih anak-anak untuk saling berdiskusi. Oke, diskusi. Jadi nanti area yang dikembangkan adalah 3 ini ya, motivasi, kerjasama dan diskusi. Bagus sekali Pak Anas. Jadi dari yang Pak Anas ingin kembangkan itu tadi, strategi apa yang mau Pak Anas gunakan nanti? Jadi untuk strategi yang pertama adalah saya akan menyampaikan materi dengan menggunakan PPT, PowerPoint, kemudian saya akan menampilkan sebuah tayangan video. Dari video itu saya gali pengetahuan awalnya. Kemudian selanjutnya dengan melakukan percobaan siswa sehingga dengan melakukan percobaan siswa bisa langsung ternyata seperti ini perpindahan panas itu terjadi. Kemudian untuk menegaskan, sambil untuk cek pemahaman siswa itu menggunakan Teams Games Turnamen. TGT ya. Jadi dalam ini TGT dengan ada pertanyaan-pertanyaan tinggal siswa mengidentifikasi apakah itu perpindahan panas secara radiasi, konduksi, dan veksel. Oke, kayaknya bakalan menarik nanti Pak. Saya masih jadi penasaran ya. Jadi ada tadi kayaknya saya kalau bisa mengambil itu tadi ada diferensiasi untuk apa? Ininya apa namanya tadi? Materi ya, terus ada nanti percobaan, kemudian ada permainan ya, TGT tadi ya. Oke Pak. Dari strategi yang akan Pak Anas terapkan ini nanti kira-kira ada kendala nggak ini? Sepertinya kendalanya ruangan kelas terlalu sempit kan itu. Ruangan kelasnya terlalu sempit. Nanti solusinya gimana Pak? Kalau nanti rencana saya untuk mengatasi masalah tersebut mungkin meja nanti saya pepetkan ke barat dan timur nanti. Kemudian karena ini kebetulan saya lihat cek di jadwal pelajaran ternyata kelas 4 itu sedang kegiatan olahraga. Jadi koridornya saya buka, kemudian nanti sirkulasi siswanya itu bisa melalui serambi dan lewat kelas 4. Wah, berarti memanfaatkan kesempatan ya misalnya yang ada. Oke Pak. Jadi Pak Anas ada kendala tentang ruangan tapi sudah bisa ditemukan solusinya gitu ya. Oke Pak Anas, saya rasa untuk pra-observasinya itu saja. Nanti kita akan melihat pembelajaran Pak Anas di kelas ya Pak. Oke, siap. Saya tunggu di kelas 1 ini. Mari, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di kelas 5 ini dengan penuh kesehatan ya untuk mencari ilmu. Ya. Sebelum kita mulai berdoa, Pak Anas mau tanya, siapa yang tidak berangkat hari ini? Saya sama Mas Andika. Kenapa ya? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oh iya, tadi ada yang WA Pak Anas, orang tuanya bilang kalau Mbak Maya dan Mas Dika
sedang sakit. Mari kita doakan teman kita supaya cepat segera sembuh. Amin ya robbal alamin. Ya, sekarang kita awali dengan berdoa. Mbak Siva sebagai ketua kelas dipimpin berdoa. Sikap sempurna. Siap berdoa mulai. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang perpindahan panas atau nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita menunjukkan rasa nasionalis kita kepada bangsa Indonesia dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Sudah hafal? Sudah hafal? Sudah. Berarti kita nanti nyanyinya yang kompak. Siap? Are you ready? Oke, kita mulai. Sambil tepuk tangan ya. Kira-kira mau menyalakan apa? Api. Apakah benar api unggun? Kita lihat. Apa yang kalian rasakan jika kalian berdiri di dekat api unggun itu? Rasa hangat. Kenapa kalian bisa merasakan panas dari api unggun itu? Karena apa? Akan terkena pancaran dari api unggun sehingga kita akan merasakan kok bisa terjadi itu, kenapa ya, kok bisa api unggun, panasnya api unggun kok bisa berpindah ke tubuh kita. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang 3 perubahan perpindahan panas dengan melakukan percobaan. Jadi nanti kalian akan melakukan percobaan 3 perpindahan panas. Nah, sebelum kita melakukan percobaan yang akan kita lakukan nanti, Pak Anas akan menyampaikan materi tentang perpindahan panas. Nah, ini masih ada lagu, ya. Lagunya lagu perpindahan panas itu untuk memudahkan kalian menghafal atau mengingat-ingat perpindahan panas. Nadanya pakai naik becak. Apa? Becak itu masih apa? Panas contohin dulu ya. Panas contohin dulu. Dan radiasi. Contohnya produksi, panas penggorengan, kemudian
radiasi contohnya ada pancaran api unggun tadi ya. Kemudian konveksi contohnya angin darat dan laut, dan AC yang dingin itu juga termasuk contoh dari konveksi. Apa toh maksudnya konduksi, konveksi dan radiasi? Adakah yang sudah tahu? Sudah tahu? Belum. Mas Isam tadi belajar ya? Ya pasti sudah tahu. Oke, baik. Sudah belajar. Pinter ya. Nah, di sini ada video tentang penjelasan tentang perpindahan. Silakan diperhatikan. Tadi perpindahan panas yang pertama yaitu konduksi, yaitu perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara, tetapi tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contohnya di sini itu ada besi logam yang dibakar menggunakan api. Nah, logam ini dibakar dengan api, ujungnya di sini. Nah, lama-kelamaan nanti panas ini akan berpindah sampai genggaman tangan ini. Menyetrika baju. Pernahkah kalian menyetrika baju? Pernah? Pernah memegang bawah setrika itu? Ketika jangan sampai. Nah, setrika ini untuk kita digunakan untuk menyetrika baju. Nah, lama ketika menyetrika kita geserkan gitu, nanti panas yang ada di bawah setrika ini besi akan berpindah ke baju. Kira-kira ketika kalian menyetrika bajunya hangat enggak? Hangat. Itu ada perpindahan panas secara konduksi. Panas yang dari setrika ini berpindah kepada baju yang kalian setrika. Konveksi. Apa itu konveksi? Perpindahan panas atau kalor yang melalui zat perantara, dan melalui zat perantara di mana zat perantaranya itu ikut berpindah. Jadi zat perantaranya itu ikut berpindah. Biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya apa toh Pak? Nah, contohnya di sini. Pernahkah kalian merebus air? Ketika kalian merebus air, airnya mendidih, apa yang terjadi pada air itu? Panas, terus bubuk-bubuk, ya, berbentuk. Nah, di sini bisa terjadinya bubuk-bubuk itu tadi karena panas yang di bawah panci yang sudah terkena api itu akan berpindah ke atas. Nah, berbeda dari yang lain radiasi itu. Radiasi itu perpindahan panas atau kalor tanpa melalui zat perantara. Jadi tanpa zat perantara. Ya. Di sini terlihat gambar api unggun seperti yang kalian lihat tadi. Ya, ada api unggun. Kalian duduk di sebelah ini akan terasa karena perpindahan antara dari api unggun ini sehingga kalian bisa merasakan. Apakah kalian perlu biar tubuh kalian terkena hangatnya dari api unggun pakai besi itu terus nyalur sampai sini? Tidak. Nah, kalau ini tidak ada, maka disebut dengan perpindahan panas secara radiasi dan perpindahan. Sudah siap? Sudah bawa alat-alatnya? Sebelum kita melakukan percobaan akan Pak Anas bagi dulu kelompoknya. Kita akan membagi menjadi 5 kelompok. Oh iya, Pak Anas sambil membagikan LKPD-nya ya. Sambil menunggu apa yang terjadi pada
sendok logam itu. Sambil dipegang ya, coba diputarkan nggak apa-apa gelasnya. Hati-hati jangan sampai tuh dipegang sedangkan belum. Sambil nunggu teman kalian yang kertas buffalonya belum dipotong, silahkan dipotong. Yang penting bisa untuk menutupi ujung botol itu. Ada? Nggak harus 5 tetes, yang penting dimasukkan ya. Sudah dimasukkan? Oke, Pak Anas akan menuangkan air panas. Ini hati-hati ya. Terus ingat panasnya. Silakan dengan cepat tapi hati-hati di dalam baskom agar airnya tidak tumpah kemana-mana. Kalian tumpuk. Nah, seperti ini. Nah, dipaskan dulu ya. Sudah? Sudah? Kalau sudah, tarik pelan-pelan kertas buffalonya sambil yang bawah dipegang. Botol yang apa yang terjadi kalian lihat? Akan naik. Oh. Ya dipegang. Enggak apa-apa. Nah, buat sobek. Terus kalian tetapi dirasakan ya. Dekatkan tanganmu pada api lilin itu, apa yang akan terjadi? Ya, di lembar kerja hati-hati ya. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaan kegiatan satu. Berdua saja, berdua tingkat, dua siswa, satu kelompok. Yang lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil percobaan nama kelompok Langsung saja. Semula ujung sendok logam bagian bagaimana rasanya? Gimana rasanya di awal tadi? Kelompok religius? Dingin? Ya, dingin. Kemudian Masukkan air panas ke dalam gelas plastik, kemudian tunggu selama 5 menit sekarang. Untuk kembali ujung sendok logam bagaimana rasanya? rasanya sampaikan ke teman-teman kalian. Rasa panas. Setelah sendoknya dimasukkan terasa hangat. Terus Apakah terdapat perbedaan saat kamu menyentuh sendok logam? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena panas pada air berpindah ke sendok sehingga sendok terasa hangat atau panas. terus Pada kegiatan ini terjadi perpindahan kalor secara konduksi. Dari kegiatan di atas dapat disimpulkan berdasarkan percobaan di atas menunjukkan perpindahan panas secara konduksi. Hal ini tersebut menunjukkan bahwa
perpindahan panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama kelompok mandiri. Kegiatan 1. Kegiatan 2. Kegiatan 2. Apa yang terjadi pada air dalam kedua botol tersebut? Jelaskan. Air panas yang berwarna merah akan berpindah ke atas. Pada kegiatan ini terjadi perpindahan kalor secara konveksi. Dari kegiatan di atas dapat disimpulkan berdasarkan percobaan di atas menunjukkan perpindahan panas secara konveksi. Hal tersebut ditunjukkan air panas berwarna merah naik atau berpindah di botol yang berisi air dingin. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan 2 tadi kalian sudah melakukan percobaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok saya ingin mempresentasikan hasil percobaan yang akan lilin dan bertaruh di atas lilin kecil. Dekatkan tanganmu pada lilin yang menyala, tapi jangan sampai menyenangkan lilin. Bagaimana rasanya? Gimana rasanya? Panas ya. Kira-kira mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena telapak tangan terkena pancaran api lilin sehingga terasa hangat. Dari kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa menimbulkan perpindahan panas secara radiasi. Hal tersebut menunjukkan panas atau hangat yang ditayangkan sekitar dari api lilin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok gotong royong. Kan kegiatan 3. Gimana kegiatan 3 itu? Sini kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini ya meja kelompok ini. Terus yang sisanya bagaimana? Akan Pak Anas bagi 3 lagi. Nah, yang ini Mbak Yosi. Oke. 1 dari belakang lagi. Diberi jeda 1 lantai. Nah, arahnya seperti ini, lompat gini, ya. Terus gini. Terus ingat, lihat kakinya, kaki kiri apa kaki kanan, jempolnya sini ya. Kiri. Nah, seperti ini sudah. Terus ini, gini. Terus lompat gini. Terus lompat, langsung balik aja nggak apa-apa. Gitu. Nah, terus yang di sini permainannya seperti apa? Di papan ini sudah dituliskan 3 perpindahan panas. Ada 2, 3. Ayo, bersemangat. Berarti ayo ayo langsung kalau sudah temannya. Belum kalau biar sirkulasi ini dulu keluar dulu. Ayo Mbak. Oke, kamu maju terus. Ayo kaki satu. Nggak usah jalan aja. Yang sudah selesai boleh langsung maju. Nggak usah tunggu. Jangan sampai copot. Ingat ya, jam
Ini tadi juara berapa? Tadi berapa skornya kabarnya? Ini terakhir ya. Tadi dapat bonus skor. Oke, kita bahas bersama-sama. Kelompok berdiri di sini ya. Berdiri masuk ke sini. Berdiri sini. Satu ya. Satu. Oke. Dulu sip. Tadi selesai paling duluan. Ya, nanti ya sebelum kembali ke tempat sini berdiri semua, kita berdiri semua, kita berdiri ini kita tos kepada tim pemenang dulu terus kembali ke tempatnya masing-masing. Yuk tos ya yuk dari sini. Itu menunjukkan kalian harus saling menghargai. Menang dan kalah itu sudah tim turnamen ini. Apa yang kalian dapatkan? Menang, nggak apa-apa. Kalah menang itu sudah biasa. Apalagi? Apa yang kita dapatkan? Ilmu. Oke, tentang perpindahan panas. Ya, teman. 10 soal pilihan ganda dan isian ganda. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri, dikerjakan sendiri-sendiri. Sebelum beres-beres, kita refleksikan bersama pembelajaran pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Kita sudah belajar tentang apa tadi? Tentang perpindahan panas atau ada berapa tadi perpindahan panas? Ada apa saja? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Itu ya, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kalian. Baik, kita lanjutkan. Silakan beres-beres dulu. Mas Reksi sebagai wakil ketua silakan memimpin kita pulang. Siap, berdoa mulai. Hari ini cukup, semoga bermanfaat untuk kalian. Nanti pulangnya dari itu anak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anas. Selamat siang Bu. Bagaimana perasaannya tadi sudah melakukan praktik belajar di kelas ini? Alhamdulillah dan sangat lega banget. Oke ya Pak. Ya, setelah melakukan persiapan yang cukup lumayan, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Seperti itu. Alhamdulillah. Berarti perasaannya Pak Anas sudah bisa lega karena sudah Betul. selesai tadi. Sudah selesai. Sudah perfect. Oke Pak Anas, minta izin waktunya Ini untuk ngobrol ya, pokoknya ngobrol aja, tidak usah dikatakan kayak apa namanya, bukan yang menggurui, tapi kita nanti mau bicara sedikit
sedikit tentang apa ya, pengamatan yang sudah saya lakukan dari Pak Anas tadi saat Pak Anas melakukan pembelajaran di kelas 5 ya? Iya, betul di kelas 5. Oke. Oke Pak Anas, dari apa yang sudah Pak Anas lakukan tadi ya Pak Anas, Iya. bagaimana pengalaman dalam pembelajaran yang Pak Anas lakukan tadi? Pengalaman yang saya dapat itu sangat luar biasa sekali hari ini, dimana tadi siswa itu sangat antusias, termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan tadi di kelas, sehingga siswa-siswa itu aktif ketika mengikuti pembelajaran dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berlangsung di kelas 5 di pagi hari tadi. Jadi pengalamannya itu pokoknya luar biasa. Luar gitu ya. biasa, alhamdulillah. Anaknya apa? Aktif. Aktif, Gitu. ya. Jadi menurut Pak Anas sendiri ini ya, tujuan yang ingin Pak Anas dapatkan dari obrolan kita atau percakapan kita ini apa namanya? Jadi tujuannya yang mesti akan menambah kemampuan saya dalam mengajar dan mungkin bisa saya sharing gitu ya, tujuannya supaya nanti saya bisa lebih baik lagi dalam mengajar di kelas 5. Jadi yang bisa saya tangkap dari Pak Anas itu tujuannya itu nanti pengen supaya bisa lebih baik lagi, Iya. gitu, berkembang dalam pembelajaran kedepannya ya. Iya. Oke, nah lalu menurut Pak Anas apa ukuran dari keberhasilan pertemuan kita ini? Ukuran keberhasilan yang pasti jelas kita melihat siswa itu terlihat aktif dan dapat menerima apa yang saya sampaikan pada siswa itu, mereka menerima dengan baik dan sampai terima dengan baik juga sama siswa-siswa itu. Oke. Seperti itu. Jadi gini, Pak Anas ingin supaya berhasilnya itu nanti kalau anak-anak itu berhasil menerima apa yang sudah disampaikan Pak Anas pada anak-anak itu ya. Dan anak-anak juga mendapatkan pengalaman yang baik dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Seperti itu. Oke, jadi anak-anak bisa dapat pengalaman Pengalaman dari yang sudah dipelajari hari ini. Ya. Kalau Pak Anas, hal apa yang sudah Pak Anas lakukan pada saat mengajar tadi yang terkait dengan area pengembangan yang ingin Pak Anas lakukan? Untuk sementara kemarin kan untuk area pengembangan itu yang saya ingin kembangkan, yang pertama itu tentang motivasi. Bagaimana motivasi siswa itu agar terdorong untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sehingga jika motivasi itu dimiliki oleh siswa, sehingga pembelajaran itu akan berjalan dengan baik dan diterima baik pula dengan siswa, dan pembelajaran itu akan berkesan kepada siswa. Seperti itu untuk motivasi. Kemudian yang kedua itu hal yang saya kembangkan yaitu siswa itu saling apa ya, karena kan pembelajaran dibentuk secara kelompok, dengan interpersonal ya Bu ya. Dan interpersonal gimana saya ingin siswa itu aktif dalam diskusi bersama kelompok, diskusi kelompok ya, sehingga terjadi interaksi antara siswa satu dengan siswa lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu kerjasama. Nah, dari kerjasama itu yang saya inginkan siswa bersama-sama berbagi tugas dalam melakukan melakukan diskusi, bekerja sama. Kemudian akhirnya juga ada permainannya ya, itu kerjasama dalam memecahkan suatu masalah yang mereka hadapi bersama kelompoknya, seperti itu. Jadi hal yang saya tangkap dari Pak Anas itu yang telah Pak Anas lakukan adalah memberikan motivasi pada anaknya, kemudian diskusi kelompok agar bisa kerjasama dengan kelompok, dan juga kerjasama itu dalam memecahkan permasalahan gitu ya. Ya betul itu ya. Nah iya gimana dari kegiatan observasi tadi yang sudah saya lakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pak Anas kelas ya, saya lihat tadi tuh Pak Anas tuh bagus banget loh, keren sekali loh. Saya tuh itu semua itu melihatnya itu kok dimana Pak Anas itu sudah bisa memberikan motivasi sama anak-anak itu dengan sangat bagus. Jadi saya lihat itu Pak Anas sudah
yel-yelnya Iya. kayak tepuk-tepuk gitu ya, Betul, ada iya. speaking, Iya. nyanyi-nyanyi gitu, terus Iya. permainan yang mana itu kalau buat anak-anak itu pasti seneng banget. Saya lihat Seneng. kayak anaknya, wah Iya. sangat antusias sekali, kayak sudah nggak sabar nih Iya, lakuin betul, gitu. iya. Terus apa Pak Anas juga mendorong murid-muridnya Pak Anas itu untuk bekerja sama dalam kelompoknya gitu, dengan pendampingan dari Pak Anas. Iya. Dan juga Pak Anas itu mendorong mereka sampai mereka itu berhasil menyusun laporan sebagai Iya. hasil dari produk kegiatan diskusi gitu ya Pak. Iya, Nah, betul. itu tadi saya lihat bagus banget Pak. Kemudian yang terakhir tadi ada mempresentasikan juga ya Pak. Iya, Mempresentasikan dipresentasikan hasilnya. hasil diskusi. Kemudian tadi untuk apa supaya tahu gimana hasilnya itu kayak mengkonfirmasi itu tadi Pak Anas melakukan dengan permainan tadi. Iya, Oh, permainan. ngetek juga tadi. Gitu, Oh, games bagus games banget. permainan. Oh, bagus banget Pak. Saya jadi terinspirasi banget itu. Iya. Saya pengen nyoba yang lompat-lompat itu tadi loh. Oh iya. Saya lihat itu Itu lagi. kemarin saya dapat dari Instagram. Wah. Saya lihat fotonya, "Wah, ini menarik toh," saya bisa. Oh, keren sekali berarti Ya, Pak Anas. Coba terapkan di pembelajaran gitu. Keren banget Pak. Iya, Jadi Pak Anas itu apa mencari apa ya kayak sumber-sumber gitu betul. untuk apa supaya pembelajaran itu bisa menarik buat anak-anak. Nah, saya jadi perlu harus mencontek itu harus mencontek. Nanti saya pokoknya ingin minta itu Pak yang kaki-kakinya itu ya Pak. Oh, boleh ya. Oh, nanti bisa saya share berapa yang sudah. Oke, oh iya betul. Memang kalau hal yang bagus itu perlu dihubungi Pak Anas. Karena juga di Instagram itu banyak sekali itu apa namanya sumber-sumber untuk apa membuat pembelajaran itu semakin baik, sehingga kita itu bisa tertarik dan menerapkan kepada siswa supaya nanti pembelajaran dapat terasa menyenangkan. Menyenangkan dan bermakna juga Iya, ya. betul betul. Itu bakal menjadi sebuah kenangan buat anak-anak nanti kalau dia sudah dewasa. Wah, bapak guru idolanya siapa? Oh, Pak Anas gitu. Ya, amin amin. Harapannya seperti itu. Oke, kita lanjut ya Pak Anas. Kemudian pada bagian mana saja nih yang menurut Pak Anas sudah berkembang dengan baik? Yang sudah berkembang baik itu menurut saya itu ya, dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi, yang pertama mungkin motivasi siswa itu juga alhamdulillah terangkat ya, terdorong, siswa itu terdorong untuk mengikuti pembelajaran yang saya inginkan. Nah, motivasi itu saya keluarkan kepada siswa itu yang pertama pasti saya menyampaikan dengan suatu video. Nah, suatu video itu saya tampilkan, kemudian saya ajak siswa juga, saya ajak untuk bernyanyi supaya dia fresh dan belajarnya juga lebih menyenangkan. Kemudian saya juga memberikan dengan lagu, mengubah lagu ya Bu ya, mengubah lagu naik becak. Oh, naik becak. Becak itu dengan lirik lagunya saya ganti menggunakan tentang 3 perpindahan panas seperti yang tujuan pembelajaran saya. Pembelajaran Pak Anas kemarin itu memahami 3 perpindahan panas dengan melalui percobaan. Melalui percobaan Ya. dalam memahami 3 perpindahan panas melalui percobaan. Itu motivasi. jelas. Juga yang lainnya gimana? Kemudian untuk diskusi ya, alhamdulillah tadi juga sudah ada kemajuan dari sebelumnya juga. Diskusi tadi juga siswa itu sudah aktif juga saya diskusi, walaupun masih ada beberapa siswa yang belum bisa apa ya namanya berperan penting dalam kelompok itu. Jadi sudah lebih meningkat tapi Iya. sebelumnya. Kemudian pada bagian mana yang menurut Pak Anas itu masih perlu untuk peningkatan atau ditingkatkan gimana? Nah, apa yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu, ya. Mungkin diskusi Bu, karena karakter siswa itu kan masing-masing, kemudian juga pengetahuan siswa itu juga beragam, jadi itu akan apa namanya, ada setiap kelompok itu pasti ada siswa yang aktif, yang bisa bertukar, saling tukar pikiran, kemudian ada siswa yang lainnya biasa aja lah seperti itu. Biasa aja. Ya mungkin di kognitifnya Ya, tapi punya kelebihan. sebenarnya itu bukan kendala, tetapi bagaimana cara kita untuk mengaktifkan siswa itu biar bisa berinteraksi dengan teman satu kelompoknya itu untuk saling bertukar pikiran seperti itu.
yang udah bagus tadi adalah tentang motivasinya. Motivasi, ya. Terus yang masih perlu kita tingkatkan lagi tadi adalah tentang Diskusi. diskusi dalam kelompok bagaimana nanti biar semua siswa itu punya peran penting ya, Iya, betul. jadi aktif semua. Iya. Nah, kemudian dari pemasaran tadi Pak, dari yang meskipun kita tidak bisa bertulis di sebuah pemasaran ya, Iya. tapi rencananya Pak Anas itu selanjutnya itu besok mau gimana? Ya, jadi untuk kendala itu, bukan ya kendala itu yang ini, mungkin saya akan mendesain pembelajaran yang mana seperti ini, tapi saya kembangkan lagi mungkin dengan permainan juga. Nah, mungkin saya berikan sebuah permainan kepada siswa-siswa itu dalam kelompok ya Bu ya, dalam bentuk kelompok, kemudian nanti saya beri permainan, kemudian saya berikan suatu masalah. Nah, suatu masalah tentang berkaitan dengan pembelajaran juga. Ya. Saya harapkan nanti dengan kelompok tersebut siswa-siswa itu bisa saling bertukar pikiran, saling berdiskusi bersama supaya semua ikut berperan penting dalam melakukan diskusi itu, sehingga akan menimbulkan reaksi kepada siswa yang tadi kurang-kurang itu supaya lebih aktif bisa. Seperti itu. Jadi rencananya Pak Anas itu untuk memancing si anak-anak semua biar aktif itu nanti tetap akan dikembangkan dengan permainan Iya, kelompok gitu ya. Kenapa saya juga memakai permainan supaya mereka itu senang dulu supaya dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, dengan senang berarti motivasinya tinggi gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau Pak Anas mau ngajar itu sudah pasti senang dulu ya. Kalau nggak seneng nanti repot nanti dulu. Ya, ini mau ada permainan apa lagi gitu ya Pak. Iya. Jadi menurut Pak Anas, kalau misalnya diberikan skala gitu kan, skala 1 sampai 10 gitu. Yang 10 itu untuk yang bagus, udah baik itu. Kemudian kalau untuk 1 yang masih belum bagus, ya, Pak Anas itu sekarang ini ada di skala berapa? Kalau menurut pembelajaran tadi yang sudah saya lakukan di kelas ya Bu ya, bersama tadi Bu Anita juga sudah mendampingi saya, mungkin saya baru bisa di skala 7 mungkin ya Bu. Ya 1 sampai 7 ya? 7. 7 di sini seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak Anas? Kalau 7 mungkin yang paling banyak mungkin untuk motivasi siswa itu nilai yang paling banyak yang saya mungkin yang menurut saya itu udah paling tinggi itu adalah motivasi siswa, di mana siswa itu tertarik dalam mengikuti pembelajaran, apalagi dengan apa namanya tadi permainan tadi, ada video, ice breaking, dan apalagi dengan menggunakan percobaan. Oh, iya. Jadi rasa ingin ya tahunya itu semakin tinggi dan termotivasi. Itu untuk poin yang paling besar yang menurut saya itu dalam pembelajaran tadi ya berhasil. Nah, tapi yang mengurangi nilai nilai 7 tadi itu mungkin ya diskusi tadi, masalahnya itu yang pasti diskusi, karena ada beberapa siswa dalam kelompok itu masih kurang aktif seperti pengamatan saya tadi ya. Itu yang akan menjadi PR saya nanti ke depan. Kemudian juga untuk kerjasama juga sudah lumayan baik antara siswa di dalam pembelajaran tadi seperti itu. Iya betul Pak, kerjasamanya tadi udah terlihat. Misalnya kayak kalau kamu nyiapin ini, kalau ini Iya. sudah seperti itu kalau udah bagus. Lalu Pak, untuk kedepannya pengen ditingkatkan di berapa Pak? Mungkin beberapa minggu depan itu mau ditingkatkan di berapa ini skalanya Pak Anas ini? Ya kalau saya mengejar target 10 itu mungkin ya butuh belajar yang banyak juga ya, butuh cari pengalaman yang luar biasa. Tapi mungkin dalam waktu dekat ini mungkin target saya mungkin di skala 9 mungkin. Oke, jadi Pak Anas punya target 9. 9. 9-nya itu seperti apa Pak Anas tadi? Bisa dibilang 9 itu Pak seperti apa Pak? Ya kalau dari pembelajaran target seperti itu ya Bu Mas. Mungkin di skala 9 itu mungkin saya akan yang pertama jelas akan mencari hal-hal yang baru tentang bagaimana membangkitkan motivasi siswa agar lebih ikut tertarik dan pembelajaran yang akan saya sampaikan seperti itu. Kemudian diskusi yang perlu saya perbaiki, dan saya juga perlu mencari sumber lain atau saya saling bertukar pikiran dengan teman di sekolah nanti supaya anak-anak itu bisa aktif dalam melakukan
diskusi bersama dalam melatih anak itu untuk berinteraksi dengan teman agar terjadi interaksi bersama teman dan sosial yang baik seperti itu, sehingga nanti apa yang saya inginkan dapat tercapai dengan baik seperti itu. Jadi yang dikenal rencana Pak Anas itu nanti bisa dapat video itu kalau Pak Anas tadi sudah mencari cara tahu untuk bisa meningkatkan motivasi siswa, kemudian diskusi mencari diskusi dengan temannya, mencari bagaimana cara untuk interaksi diskusi tadi itu bisa lebih aktif gitu ya. Kayak lalu peluang atau kesempatan apa yang Pak Anas miliki saat ini? Peluang yang saya miliki saat ini ya pasti mau pembelajaran itu menggunakan strategi yang menarik sehingga apa yang diterima siswa itu dapat diterima dengan baik dan apa yang saya sampaikan juga dapat diterima dengan baik. Nah, peluang itu mungkin akan saya manfaatkan dalam pembelajaran yang akan datang nanti. Jadi Pak Anas itu tadi punya strategi gitu supaya pembelajarannya bisa seperti yang Pak Anas harapkan. Lalu Pak Anas, tentunya kalau kita menyiapkan hal-hal seperti itu ada saja yang namanya hambatan atau mungkin jadi gangguan. Nah, kira-kira nanti akan muncul gangguan seperti apa Pak dari yang Pak Anas rencanakan? Kira-kira yang bakal muncul? Untuk hambatan, mungkin kalau tadi hambatannya kan jelas ya, karena ruang kelas itu kurang memadai, ya kan, apalagi jumlah siswanya juga lumayan banyak. Tapi alhamdulillah saya dapat mengatasi kendala itu dengan melakukan sirkulasi. Kebetulan kelas kan juga sedang olahraga, saya manfaatkan untuk sirkulasi itu sehingga lebih enak untuk sirkulasi saat permainan di tim jenis turnamen tadi. Iya betul. Untuk kendala yang mungkin saya akan hadapi di yang akan datang itu mungkin satu pasti berkaitan dengan ruangan itu ya. Jadi mungkin saya bisa keluar dari kelas. Jadi pembelajarannya keluar kelas, ya. Supaya nanti hariannya cukup lebar untuk melakukan kegiatan belajar di luar dan pengalaman mungkin lebih tidak tidak terbatas istilahnya. Kalau di luar tidak terbatas ya, tempatnya ruangnya tidak dibatasi gitu ya. Oke, kemudian tadi Pak Anas sudah menyampaikan hambatannya, kemudian solusinya sekaligus ya Pak. Jadi sudah menyampaikan hambatan apa yang akan terjadi, tapi sudah punya solusinya nih. Biasa itu Pak Anas. Nah, kita lanjut lagi Pak. Untuk yang kelas tadi, Pak Anas kan mengelola kelas dengan pengelolaan kelasnya Pak Anas tadi dengan motivasi, ada diskusi, ada. Nah, menurut Pak Anas, pengelolaan kelas Pak Anas tadi itu bagaimana? Bisa diceritakan atau dijelaskan? Ya, tentu saja untuk pengelolaan kelas dalam kegiatan pembelajaran tadi itu ya. Mungkin saya juga menyiapkan konten-konten yang pertama tentang undang-undang pembelajaran, mungkin dari video, kemudian lagu seperti itu, kemudian melakukan permainan seperti itu untuk menyatakan pembelajaran hari ini. Itu kemudian untuk proses ya pasti saya dalam proses pembelajaran yang pertama itu saya menyampaikan dengan video, dan saya mempertegasnya. Kemudian saya bagi kelompok untuk melakukan sebuah percobaan dan diskusi. Dan harapannya tadi juga ada sudah terlaksana gitu ya. Ada sesuatu yaitu berupa laporan seperti itu. Betul. Jadi di dalam pengelolaan kelas Pak Anas tadi, Pak Anas sudah melakukan sekian banyak cara itu tadi ya agar kelas itu bisa berjalan dengan baik seperti yang diharapkan oleh Pak Anas. Nah, ini bagian mana yang menurut Pak Anas itu sudah berkembang dengan baik? Tolong dijelaskan Pak Anas. Yang jelas tadi ya juga sudah saya sampaikan yang paling itu juga tentang yang motivasi, tentunya yang motivasi.
Oh ya, tadi juga saya selain melakukan memberikan video, lagu, kemudian saya juga memberikan sebuah permainan games turnamen itu dengan lompat-lompat itu ya, kaki-kaki itu ya, itu untuk memancing lah, untuk agar lebih menarik gitu, dan supaya anak-anak itu semakin pakai apa kayak gitu ya. Ini jawabannya, ini ya gambar ini maksudnya di area radiasi. Itu sehingga siswa itu tertarik banget dan terdorong tentang pembelajaran materi itu. Kemudian di akhir itu juga supaya mereka juga semakin termotivasi ya. Saya berikan sebuah reward untuk mereka, dimana yang juara satu yang mendapatkan supporter banyak, setiap siswa dalam satu kelompok itu saya beri bintang prestasi itu ya, bintang prestasi yang di dalam kelas itu sudah mereka menangkan. Bukan berupa barang Bukan. atau uang gitu. Bukan ya, tapi berupa bintang prestasi. Ya mungkin suatu saat nanti jika saya akumulasikan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, nanti di akhir semester mungkin akan saya berikan penghargaan dari banyaknya bintang yang diraih mereka dalam mengikuti pembelajaran. Supaya apa? Supaya mereka terpancing dan termotivasi. Aku kudu untuk bintang sebanyak supaya aku juga mendapatkan hadiah yang bisa berikan nanti. Jadi mereka di akhir nanti bisa dapat kayak sertifikat penghargaan. Iya. Ya, jadi mungkin itu salah satu cara yang dilakukan agar motivasinya semakin meningkat dari belajarnya, dia lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Anas di kelas. Terus apa Pak hambatannya Pak? Dalam mengkomunikasikan dalam pengelolaan kelas itu tadi yang menjadi hambatan atau gangguan gitu apa yang menurut Pak Anas jadi gangguan? Enggak ada apa-apa. Gangguan mungkin ya juga gangguan mungkin siswa, tergantung siswa juga bagaimana kita juga harus menunjukkan. Tapi selain motivasi itu juga moodnya siswa ya. Mungkin tidak mudah untuk membangkitkan moodnya si siswa itu supaya dapat melakukan pembelajaran itu dengan baik. Mungkin ada strategi yang harus saya lakukan lagi untuk membangkitkan lebih cepat gitu ya, lebih cepat untuk mereka mendorong semangatnya dalam mengikuti pembelajaran. Terus itu kalau misalnya ada hambatan seperti itu lagi, rencana ke depannya gimana? Solusinya Pak Anas gimana? Solusinya Yang untuk ini yang di pengelolaan kelasnya. Ya mungkin saya perlu yang pertama tadi saya mencari sumber-sumber lain, mungkin melalui platform atau mencari lihat di Instagram itu kan itu sudah banyak sekali ya tentang konten-konten pembelajaran itu. Mungkin saya bisa belajar dari situ. Kemudian saya juga bisa bertukar pikiran dengan bapak ibu guru yang ada di SD ini maupun di luar SD ini. Mungkin sering sekali kok aku dan misalnya ini aku tanya, mungkin saat WA sama teman ini bagusnya seperti apa, tapi teman kita bisa memberikan masukan pada saya seperti itu, pikiran. Kemudian saya juga bisa ikut, mungkin sekarang juga banyak share-share pelatihan dan siapa tahu dari share-share itu mungkin saya pilih beberapa pelatihan yang mungkin berkaitan dengan proses yang bisa saya lakukan dalam proses pengelolaan kelas maupun dengan pembelajaran, supaya nanti saya bisa seperti itu, bisa mengerti seperti itu. Jadi ikut pelatihan juga itu perlu. Masih ada yang lain Pak? Ini lalu kalau untuk yang terdekat itu Pak Anas prioritasnya yang mana? Yang mana dulu yang mau Pak Anas lakukan? Ya berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan tadi yang sudah Pak Anas sampaikan tentang solusi-solusinya yang tadi. Mana dulu yang kira-kira menjadi prioritas utama yang Pak Anas mau lakukan? Kan tadi ada pelatihan, ada melihat di platform pembelajaran itu, bisa lihat di Instagram, YouTube dan sebagainya. Untuk diskusi, nah mana dulu yang nih mau Pak Anas lakukan, skala prioritasnya mana dulu? Kalau yang pasti yang paling dekat itu mungkin dari teman ya.
teman, mungkin sharing sama teman. Selain itu juga kita cari dengan teman, saling untuk tukar pengalaman gitu ya. Mungkin saya melakukan ini biar lebih bagus itu, mungkin teman bisa menambahkan seperti itu. Oke, jadi yang pertama kali Pak Anas lakukan itu adalah sharing dulu. Sharing, dengan ya. teman. Kira kapan nih Pak? Ya mungkin kalau untuk waktu dekat ini ya mungkin sebaik mungkin ya segera saya menghubungi bersama teman-teman, mungkin sambil santai, mungkin pas lagi makan siang bersama biasa lagi ya makan siang santai atau mungkin setelah kegiatan pembelajaran sambil santai mungkin lagi sama teman ngobrol tentang berkaitan dengan pembelajaran untuk memecahkan masalahnya ngopi santai lah. Jadi ngopi santai untuk diskusi pembelajaran gitu ya. Oke, lalu apa? Ukuran keberhasilannya apa? Jadi itu apa berhasil itu ukuran keberhasilannya seperti apa? Jadi ukuran keberhasilan saya mungkin ya pasti siswa itu terlihat aktif dalam pembelajaran, kemudian bisa berinteraksi dengan teman yang lainnya, juga dapat berinteraksi dengan baik tentunya, sehingga suatu saat nanti harapan saya juga pembelajaran itu akan berkesan dan mendapatkan hasil yang sebaik mungkin dan menciptakan sebuah pengalaman pembelajaran yang berkesan bagi siswa-siswi yang saya ampu di kelas 5 tentunya seperti itu. Terus ini komitmen yang akan Pak Anas ambil untuk bisa menjalankan rencana aksinya Pak Anas ini gimana? Kan tadi mau diskusi gitu ya. Terus rencananya aksi Pak Anas itu gimana? Untuk aksinya nanti ya juga saya tunjukkan mungkin dalam pembelajaran mungkin ya. Seperti itu. Ya, mungkin Oke, kemudian siapa yang kira-kira nanti bisa membantu Pak Anas untuk menjaga komitmennya Pak Anas dan rencana yang mau Pak Anas lakukan? yang tentu saja yang ini ya itu Untuk menjaga siapa yang nanti bisa membantu Pak Anas untuk menjaga komitmennya Pak Anas terhadap rencana yang Pak Anas lakukan tadi dalam hal pengelolaan tadi Pak Anas. ya mungkin komitmen saya itu mungkin dari saya sendiri ya, pasti komitmen saya kemudian mungkin saya butuh bantuan teman, mungkin Bu Anita juga bisa Pak Santo bisa menjaga komitmen saya dalam membantu saya dalam membantu saya dalam merencanakan pembelajaran supaya dan memecahkan masalah itu di pembelajaran di kelas. Oke, itu tadi. Jadi yang bisa membantu Pak Anas untuk menjaga komitmen tadi adalah teman ya, katanya ya, supaya rencana aksi yang berhubungan dengan pengelolaan kelas tadi bisa berjalan. Oke, sekarang Pak Anas, ini kita beralih ke pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Pak Anas tadi melakukan pembelajarannya dengan diferensiasi ya. Nah, masih terbatas ya tadi. ya apa Pak? Namanya kita juga belajar gitu ya. Bagian mana menurut Pak Anas itu yang terkait dengan strategi diferensiasi? Bagaimana Pak Anas menilai keberhasilan strategi yang sudah Pak Anas terapkan tadi? Ya pasti juga mungkin saya itu ini keberhasilan ya tentang diferensiasi Tentang strategi diferensiasi itu menurut Pak Anas berhasil itu strategi diferensiasi yang pasti ya gimana? yang pasti pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik dengan menggunakan konten-kontennya tadi gitu ya beda, kemudian juga saya melakukan proses pembelajaran dengan membangkitkan dengan diskusi membentuk kelompok-kelompok sehingga jadi personal lagi tapi kita personal dan dilakukan diskusi itu tadi kemudian juga akan menghasilkan sebuah produk pembelajaran yaitu berupa laporan setelah melakukan seperti ini. Terima kasih dari Pak Anas tadi ya. Ada
tadi ya. konten, Terus proses kemudian suatu oke. Pada bagian diferensi mana yang tadi Pak Anas jelaskan itu yang sudah berkembang dengan baik? yang sudah berkembang yang baik ya mungkin konten ya Bu ya. Konten. Karena juga Jelaskan ya, Pak. kontennya itu kan tadi berupa lagu. Pertama saya membagikan siswa itu menggunakan lagu lagu desa-desa itu tadi dan ya video dan liriknya digubah menjadi tentang materi yang saya akan sampaikan dalam pembelajaran itu. Kemudian juga melakukan sebuah formatting games turnamen itu tadi secara berkelompok dan saling bekerja sama antar siswa bagaimana cara memecahkan masalah itu dan akan menjadikan itu sebagai skala keberhasilan saya dalam menyampaikan materi itu. Apakah materi yang saya sampaikan itu dapat diterima baik oleh siswa saya nanti atau belum. Tapi ya berdasarkan tadi pembelajaran alhamdulillah anak-anak juga sudah dapat menjawabnya dengan baik. Seperti itu sudah apa yang saya sampaikan ke siswa dapat diterima dengan baik juga dengan siswa. Kemudian saya. Jadi dari diferensiasi yang ada itu dari konten, proses dan juga produk itu yang menurut Pak Anas sudah baik, yang sudah Pak Anas lakukan tadi sudah baik itu adalah yang konten. Karena memberikan berbagai macam, ada video, ada PPT, lagu ya, terus kemudian juga pakai buku ya tadi saya sebutkan. Ya, buku itu yang Pak Anas sudah paling bagus ya karena yang lainnya mungkin itu ya. Lalu, yang ingin Pak Anas kembangkan dari bagian pembelajaran diferensi tadi apa? Tadi mungkin di bagian proses ya. Mungkin prosesnya mungkin saya kemas lebih baik mungkin supaya saya bisa mengatur siswa-siswi saya supaya lebih interaktif dalam mengikuti waktu diskusi itu tadi. Jadi supaya siswa itu bisa saling melontarkan pendapatnya bersama temannya dan memecahkan masalah itu secara bersama-sama. Mungkin saya buat proses pembelajaran yang lebih baik lagi supaya bisa dapat mengembangkan masalah dapat memecahkan masalah itu. Jadi Pak Anas ingin untuk mengembangkan bagian diferensiasi bagian proses. Ya. Pak Anas sendiri tadi untuk mengelompokkan tadi bagaimana? Jadi untuk pengelompokan itu mungkin saya lihat dari segi kemampuan siswa itu ya. Saya bagi dengan rata, mungkin yang misalkan yang pintar ya nanti saya pecah, kemudian yang ini biar supaya setiap kelompok itu memiliki kapten yang bisa itu supaya bisa membantu teman-teman yang lain supaya lebih aktif dan lebih percaya dengan teman-temannya. Kemudian Pak Anas, sehubungan dengan apa yang sudah Pak Anas lakukan tadi, berapa skalanya Pak Anas dari 1 sampai 10? Ya, untuk yang diferensiasi loh ya. Diferensiasi. Diferensiasi berapa skalanya Pak Anas? Mungkin masih 7 juga ya. Masih 7 juga. Karena juga berkaitan pembelajaran diferensiasi mungkin saya masih perlu belajar banyak lagi. Oke, jadi sama Pak. Juga masih banyak belajar tentang Ya mungkin saya bisa belajar karena sudah ikut ini juga nanti saya bisa belajar bersama Bu Anita. bisa juga Pak, nanti kita lihat di bareng-bareng, Iya, kita bisa. lihat di mungkin di pelatihan. Iya benar itu. Oke, kalau bisa dijelaskan tujuannya di sini itu seperti apa? Tujuannya. Tujuh untuk diferensiasi itu seperti apa nih? Menurut Pak Anas? Kalau 7 itu mungkin saya juga tadi masih terbatas itu tapi ya mungkin saya baru belajar sendiri ya karena juga difasilitakan belum kurikulum merdeka juga masih istilahnya kalau saya masih sama-sama gitu sehingga saya masih menilai saya itu di skala 7 mungkin hanya titik-titik besarnya saja ya Bu yang bisa saya lakukan di dalam kelas dalam praktek hari ini juga sama seperti ini saya melihat baru di titik-titik yang besar di pembelajaran diferensiasi itu seperti itu. Bagus Pak, sudah ada upaya Pak Anas untuk belajar. Jadi
Jadi menurut saya skala saya itu masih di skala 7 untuk pembelajaran diferensiasi. Terus nanti kira-kira beberapa minggu depan atau beberapa bulan depan gitu indikatornya jadi berapa panas? Yang saya juga mungkin untuk ke depan mungkin saya 8 karena 8 dulu ya Bu, Iya. karena selain 8 nanti mungkin saya perlu meningkatkan lagi supaya di tahun depan kan saya sudah memakai kurikulum merdeka juga. Mungkin dari tahap itu mungkin saya harus belajar menekuni, mungkin ada tambahan apa supaya saya bisa mencapai 8, kemudian mungkin jangka panjang bisa sampai 9, 10 dan seterusnya. Oke, jadi yang terdekat ini Iya. yang pengen dilakukan itu adalah 8 tuh. kalau 8 Saya nggak nih. muluk-muluk dulu. Iya Pak, kalau Pak Karena yang penting ada sebuah peningkatan. Iya. Terus ini 8 di dalam bayangan Pak Anas itu gambarannya seperti apa Pak Anas 8 itu? Nah pasti 8 itu juga bagaimana kita bisa menerapkan apa yang diinginkan pemerintah juga ya, bisa menjalankan pembelajaran diferensiasi dengan baik, dan yang paling penting itu adalah bagaimana siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan bisa menerima apa yang kita sampaikan, dan mereka juga diterima dengan baik dan tapi mendapatkan sebuah pengalaman pembelajaran yang sangat berkesan untuk mereka. Seperti itu. Iya, sesuai dengan pembelajaran diferensiasi ya. Iya, Kalau betul. diferensiasi kan tiap ada murid gitu Iya, ya Pak. betul. Dan sesuai dengan kebutuhannya murid gitu Iya, ya. betul. Ini luar biasa nih Pak. Ya seperti itu. Lalu Pak Anas sendiri ada nggak kayak apa ya strateginya? Nanti mau ngapain gitu kalau untuk yang diferensiasi? Nanti ke depannya atau rencana aksinya seperti apa gitu? Untuk konsentrasinya yang pasti saya harus pertama itu harus belajar lagi tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran diferensiasi yang baik itu seperti apa, terus kemudian sintaknya pembelajaran diferensiasi itu apa, kemudian saya setelah itu mempelajari itu semua, mungkin saya segera melakukan aksi di dalam kelas saya supaya apa yang sudah saya pelajari akan langsung saya terapkan di pembelajaran supaya tujuan pembelajaran yang saya inginkan dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan harapan siswa seperti itu, dan juga harapan sekolah juga dalam melaksanakan program pembelajaran yang sudah direncanakan oleh sekolah dan pemerintah juga dapat berjalan dengan baik seperti itu. Ini Pak Anas, dari apa yang selama tadi strategi yang sudah Pak Anas persiapkan tadi yang mau diprioritaskan dulu ya Mas? Yang pasti yang saya prioritaskan itu tadi ya belajar itu dulu ya. Belajar. Yang pasti belajar itu Gimana pelatihan ya, mungkin saya ikut pelatihan apa mungkin dari tadi saran tadi mungkin saya belajar tentang apa namanya pembelajaran diferensiasi itu juga saya mengamati di video di YouTube, tentunya itu kan banyak sekali ya. Mungkin itu yang akan menjadikan strategi belajar saya untuk melakukan pembelajaran diferensiasi itu. Apakah mungkin masih ada alternatif lain yang mau Pak Anas lakukan selain yang sudah Pak Anas sebutkan tadi untuk belajar tentang diferensiasi, selain dari YouTube, selain dari tadi? Selain dari itu mungkin juga itu tadi ya, mungkin ada teman saya yang sudah apa namanya ikut apa namanya di sekolah yang sudah berkuliah merdeka itu ya, mungkin mereka juga apalagi di sekolah penggerak mungkin sudah ada ya Bu ya pelatihan ya untuk pembelajaran diferensiasi itu seperti apa. Mungkin saya bisa tanya kepada teman saya seperti itu, mungkin main gitu kan, main ke rumahnya atau ajak main bersama, terus mungkin sambil ngobrol santai mungkin berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi, mungkin saya juga bisa saling bertukar pikiran dengan teman saya itu dan tentunya juga sudah sekolahnya juga ikut sekolah penggerak itu, mungkin kita kan hampir semua kelas ya punya dan rumah kan punya, dia juga sudah pernah mendapatkan yang namanya pembelajaran diferensiasi. Apalagi kemarin juga
beberapa bulan yang lalu kan juga ada Bu Purna ya, Iya, menyampaikan waktu KKG itu KKG. menyampaikan pembelajaran diferensiasi itu seperti apa gitu. Mungkin seperti itu. Ya, meskipun kita mendapatkannya baru secara Iya, besar gitu ya Pak. garis besarnya saja. Oh, jadi memang benar Pak Anas, Pak Anas biasanya semangatnya tadi mau belajar sendiri, kemudian Pak Anas juga nanti punya rencana lain, diantaranya bakal tanya kepada teman-temannya yang di sekolahnya itu sudah sekolah penggerak ya Pak. Jadi mereka mungkin sudah lebih punya banyak pengalaman gitu. Oke. Keren Pak. Nah, kira-kira kapan nih Pak mau dilakukan ya, untuk ini ya, untuk yang diferensiasi ini? Maksudnya di dalam Iya, kelas rencana aksinya tadi. Kan Pak Anas tadi punya strategi nih mau belajar. Kira-kira kapan ini mau belajar ke temannya itu? Atau ke apa lewat YouTube tadi? yang pasti dalam waktu dekat ini ingin saya usahakan untuk pertama ya juga belajar itu, kemudian janjian sama teman itu karena juga mungkin ya tidak lama dari hari ini supaya apa nanti dalam meningkatkan kualitas saya sebagai pendidik itu supaya cepat dan besok tahun depan saya juga bisa melaksanakan dengan baik seperti itu dan sesuai dengan keinginan dan tujuan pembelajaran yang akan saya capai dalam melakukan pembelajaran, apalagi dengan melakukan pembelajaran secara diferensiasi tadi. Jadi persiapan untuk diri saya sebagai pendidik. Terus juga sama Anas. Pak Anas kan tahun depan sudah ini ya. Iya. Mulai menggunakan Google Merdeka. Jadi sudah ada gambaran gitu ya, Iya. gambaran untuk mempersiapkan untuk tahun depan. Jadi persiapan mulai dari sekarang ya Pak Anas. Nggak mulai dari sekarang mau kapan lagi nih seperti ini gitu. Betul. Ya, saya senang sama semangatnya Pak Anas gitu untuk apa mencoba hal-hal baru itu. Jadi nggak anti gitu loh. Mau untuk kalau misalnya besok itu aku sudah harus melakukan pembelajaran apa udah masuk kurikulum Merdeka ya aku harus belajar sekarang. Sekarang karena supaya apa? Nanti waktu ketika kita sudah masuk kita belum punya persiapan apa-apa dalam melaksanakan kurikulum Merdeka ya kita mau apa lagi ya? Ngapain gagal ya? Iya nanti malah ya jatuhnya juga pembelajaran seperti biasa konvensional Ya, itu ya tidak kembali. beda lagi namanya juga different kan beda ya. Ya, jadi nggak bakal ada bedanya dengan pembelajaran sebelum-sebelumnya kalau saya tidak belajar lebih awal seperti ini. Salam dengan Pak Anas ya, kalau semangat belajarnya. Ya. Oke, kalau Pak Anas, siapa kira-kira nanti yang akan menjaga komitmennya Pak Anas itu dalam menjalankan rencana aksi untuk yang diferensiasi ini Pak Anas? Ya pasti pertama dari saya sendiri, kemudian mungkin dari ibu kepala sekolah yang mana akan menjaga komitmen saya nanti di kelas 5 juga dalam melakukan pembelajaran diferensiasi. Kemudian juga teman-teman juga yang perlu menjaga saya dengan komitmen saya dalam melakukan pembelajaran. Kalau tanpa ada bantuan dari teman, dari bimbingan dari ibu kepala sekolah, saya tidak bisa menjadi apa-apa. Jadi sebagai pendidik jadi berasa ada yang kurang gitu. Saya paling senang kalau gurunya Iya. semangat kayak gini Mas. Iya, seperti yang iklan-iklan itu apapun makanannya teh botol sosro itu. Mungkin teman saya tuh seperti itu, seperti teh botol sosro itu. Jadi apapun ya ada ya. Iya, dia bukan membantu saya menjaga kondisi. Iya, keren Pak. Jadi Pak Anas sudah tahu siapa nanti akan membantu Pak Anas untuk menjaga komitmen Pak Anas. Dari untuk yang diferensiasi ini mungkin ada nggak Pak muncul kayak gangguan atau hambatan gitu? Kalau gangguan pasti, kalau gangguan mungkin tugas yang sekarang itu kan juga lumayan banyak. Masih saya mendapatkan tugas baru. Iya, tugas barunya. Jadi mungkin itu sebuah apa namanya ya gangguan, tapi jangan sampai gangguan itu mengganggu kita sebagai pendidik tidak akan belajar untuk apa yang akan kita siapkan di masa yang akan datang seperti itu. Tapi ya kita harus menjaga komitmen kita. Saya sebagai pendidik itu juga aku gimana caranya bisa mencapai itu dan semuanya dapat berjalan dengan baik. Jadi kayak ada tujuan. Tujuan. Ini mau kemana Pak? Oke. Jadi meskipun Pak Anas dengan segala kesibukan gitu ya, hanya harus pandai-pandai untuk
mengatur waktu, manajemen waktu lah. Iya betul, manage waktunya ya Pak Anas. Oke. Lalu ada hambatan seperti itu tadi. Kalau Pak Anas solusinya gimana? Yang pasti tadi tentang bagaimana kita mengatur waktu ya. Bagaimana kita harus mempunyai skala prioritas untuk melakukan sebuah kegiatan. Skala prioritas yang paling atas itu apa? Kemudian prioritas kedua itu apa? Ini yang skala prioritas yang pertama, saya sebagai pendidik pasti mengajar di dalam kelas seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin saya harus mengerjakan belajar ini tadi karena berkaitan dengan yang nomor satu seperti tadi. Kemudian yang ketiga, mungkin dengan tugas-tugas yang lain mungkin saya bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, dengan mengatur waktu dengan baik juga. Jadi kata kuncinya tadi adalah manajemen waktu, mengambil prioritas dari yang atas itu berarti yang paling penting sampai yang bawahnya. Oke, sudah membayangkan seperti itu, sudah menggambarkan sampai seperti itu. Keren Pak. Keren sekali. Lalu sekarang kita masuk ke yang KSE ya Pak. Yang kesadaran sosial emosional dan juga budaya positif. Kan tadi dalam pembelajaran Pak Anas juga memasukkan ini ya KSE dan juga tentang budaya positif. Nah, ini bagaimana Pak Anas itu menilai keberhasilan strategi yang sudah Pak Anas terapkan tentang KSE dan budaya positif. Jadi dalam pembelajaran yang saya lakukan tadi ya, mungkin itu juga kita dalam diskusi itu juga di mana siswa itu saling menghargai pendapat teman yang lain, jadi itu saling menghargai. Nah itu sikap menunjukkan apa? Kesadaran sosial itu dengan baik dalam berdiskusi untuk mendapatkan menghargai pendapat. Kemudian tadi kan di games turnamen itu kan juga itu kan melakukan istilahnya game permainan itu ada yang menang ada yang kalah. Nah bagaimana kita menanamkan siswa itu menang kalah itu biasa ya, setiap ada pertandingan pasti ada yang menang ada yang kalah. Nah dari itu yang tim yang kalah tadi saya suruh tos dengan teman yang sudah menang untuk memberikan apresiasi pada mereka dan menunjukkan mereka itu tetap saling menghargai, seperti itu, saling menghargai, saling menyayangi, saling menyayangi antar teman seperti itu. Apalagi kan dalam satu kelas itu kita adalah sebuah keluarga ya. Mungkin jangan sampai di dalam kelas itu tercipta perselisihan antar siswa. Nah, sehingga tadi setelah adanya permainan itu juga saya minta sama tim-tim yang sudah kalah itu tugas untuk berjabat tangan gitu seperti itu. Nah, supaya semakin erat untuk hal yang hal yang baik ya dalam persahabatan sebenarnya dalam lagi dalam satu keluarga itu. Itu ya Pak, menemukan budaya positifnya, bisa menghargai, maksudnya terus juga mereka tidak apa ketika kalah tidak ada rasa iri, betul ya. Mereka sportif, iya itu maksud saya. Sportif. Dan tidak sombong ketika ada yang tidak sombong gitu. Betul. Karena menang dan kalah tadi Itu hal yang biasa. Pak Anas itu hal seperti itu syukuri. Jadi setiap hal yang Pak Anas lakukan sekalinya menggunakan untuk KSE dan juga Oke. Lalu program yang Pak Anas nanti akan dikembangkan lagi apa? Yang dalam KSE. Oh, dengan KSE. Ya, kalau KSE itu tadi nanti yang saya kembangkan mungkin ya berkaitan dengan kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran itu kan emosional gitu ya. Apalagi juga dalam melakukan permainan juga emosionalnya kan meningkat gitu. Mungkin ya dapat supaya kita menciptakan pembelajaran yang menuntut siswa itu aku tuh harus seperti ini, aku harus bisa seperti ini. Ya, pengendalian diri juga supaya hal yang baik itu tertanam pada mereka dan hal yang membuatnya dia untuk meningkatkan kemauan belajarnya juga melakukan hal yang menarik, istilahnya seperti itu. Jadi yang saya perlewat tentang KSE dan budaya positif ini, menurut Pak Anas
yang sudah bagus yang udah Pak As lakukan apa? Yang sudah dilakukan pasti ya berarti saling menghormati ya. Antar siswa itu saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Kemudian emosionalnya mereka ketika melakukan permainannya itu ayo itu kan juga termasuk emosionalnya mereka ya dalam melakukan permainan itu akhirnya dapat bisa mereka juga bisa meluangkan dengan emosionalnya mereka dan mereka juga di akhirnya tetap saling menghargai dan saling tetap tidak ada perselisihan sportif lah itu. Sportif ya. Lalu apa ya? Ana sendiri menilai kegiatan yang Pak As lakukan yang tentang KSE dan budaya positif itu ada disalahkan Pak? Jadi menurut saya karena dari pembelajaran tadi mungkin saya lebih skala 8 maksudnya. Oh iya, skala 8. Depannya seperti apa Pak? Ya, gimana tadi siswa itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dengan emosionalnya mereka, kemudian dalam mengikuti permainan mereka juga sangat semangat gitu. Semangat dan mereka pun tidak ada perselisihan satu teman yang satu dan teman yang tetap mereka bersahabat dengan baik. Tetap saling menghormati dan saling menghargai sehingga menurut saya itu saya di skala 8 seperti itu. Ini luar biasa sekali loh Pak Ana. Kemudian kalau nanti rencana depannya Pak Anas mau ditingkatkan di berapa? Mungkin tetap di 100 lebih 10 ya. 10 kan sekarang 1 sampai 10 ya, mungkin 10 ya mungkin ya itu tadi 10. Ketika 10-nya itu menurut Pak Anas kayak gimana? Bisa jadi 10. Ya jadi 10 ya indikator saya mungkin bagaimana siswa itu bisa lebih lagi dari yang apa yang sudah saya lakukan tadi ya, mungkin dari emosionalnya juga hal-hal yang positif yang mereka punya itu bisa apa namanya ditiru dengan teman yang lain seperti itu. Misalkan siapa itu Indah, dia seperti ini gitu. Nah, jadi saya menanam siswa lain juga bisa lebih dari itu gitu lah emosionalnya. Kemudian semangatnya belajar mereka itu juga emosional ya itu tingkat disiplinan tentang perilaku yang positif itu tadi. Mungkin itu sudah kali 10. Pokoknya semuanya yang dapat berjalan dengan baik dan siswa itu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan senang, dengan saling menghargai dan saling menghormati dengan teman lainnya. Oke, itu tadi yang pengen Pak Anas tingkatkan sampai jadi 10. Ya. Ya mungkin nilai yang sempurna ya Bu. Iya, apa budaya positif. Tapi keinginan paling semua orang pasti ya nilai yang sempurna. Nilainya yang bagus untuk budaya positif. Nilainya harus sempurna kok. Keren, luar biasa Pak Anas. Lalu kira-kira nanti Pak Anas ini strategi untuk nyapainya untuk mencapai jadi 10 itu yang mau dilakukan tuh apa Pak Anas? Ya, mungkin kalau untuk KSK ini ya mungkin saya juga harus belajar apalagi tentang emosional ya, berkaitan dengan siswa ya. Mungkin di suatu saat nanti mungkin kita ada pelatihan bersama dokter apa namanya tentang spesialis psikolog dengan ya dokter kayak dokter Rida mungkin akan gimana gitu mungkin dan tentang psikis anak mungkin berbeda-beda ya. Mungkin saya belajar dari situ, mungkin kita bisa saling bertukar pikiran dengan teman yang mungkin dari lulusan psikologi mungkin dia lebih tahu bagaimana cara belajar tentang psikis anak itu seperti apa sehingga supaya kita juga sebagai pendidik bisa menanamkan karakter hal yang positif kepada siswa dan emosional siswa itu jangan meningkat dengan maksudnya emosional yang hal yang baik gitu ya itu dapat apa namanya meningkat seperti itu. Jadi kita harus kira belajar dan bertukar pikiran dengan mungkin ada teman yang itu tadi. Jadi ada belajar dari teman ya, ikut pelatihan ya. Ikut pelatihan, terus dari temennya, dari strategi-strategi yang sudah Pak Anas rencanakan itu mana yang mau Pak Anas lakukan dulu?
prioritasnya mana? yang paling prioritas pasti bersama teman ini kan. Yang paling prioritas Paling dekat. Kalau dengan dokter psikologi mungkin ya mungkin harus ada seminar atau apa itu baru bisa dengan narasumber yang lebih profesional lagi. terus Atau mungkin dari juga bisa dengan apa namanya juga di Insta, di YouTube mungkin sudah ada ya Bu ya. Pelajari dari situ bisa. jadi Pak Anas tadi rencananya dengan teman tadi ataupun bisa juga belajar dari itu masih ada lagi nggak Pak kayaknya? Ya mungkin itu aja sih. Ya mungkin yang paling dekat itu yang ada di paling dekat di sekitar kita yaitu mungkin teman dan mungkin dari internet dan sebagainya seperti itu. Terus Pak Anas rencananya kapan dilakukan? Ya itu pasti harus ada waktu ya. Oh iya. Ya paling ya keinginan saya ya paling cepatnya kapan gitu kan kita janjian sama atau kita bisa mungkin setelah ini bisa mungkin melalui YouTube itu bisa Instagram kita bisa membaca dari sumber-sumber lain atau kita bisa belajar dari buku juga ya. Itu kan hal-hal yang dekat dengan kita. Yang paling dekat itu terus kalau yang sama temannya tadi kapan itu dilakukan? Ya pasti kita janjian dulu sama teman saya kapan ya lebih cepat lebih baik. Ya kenapa sih Pak yang menjadi hambatan gitu kalau misalnya mau melakukan strategi yang mau Pak Anas prioritaskan tadi itu? Dan saya prioritaskan hambatannya ya pasti kalau dengan apa namanya dengan belajar di sekolah mungkin ya itu kalau belajar itu tadi ya mungkin cari sumber belajar itu harus kemana itu mungkin butuh waktu juga gitu. Kemudian kalau hambatannya sih mungkin waktu sih. Sebenarnya waktu yang gimana Pak maksudnya? Waktunya ya mungkin teman misalnya kita juga harus belajar dari buku di mana mungkin keterbatasan kuota juga pasti ya Bu ya kuota atau kalau kita ingin belajar sama teman ya waktunya itu kan nggak mesti sama mungkin teman kita punya kesibukan yang lain maka kita harus menyesuaikan mungkin itu hambatan belajar itu tentang KSI. Kalau Pak Anas kira-kira solusi apa itu? Kalau untuk solusi ya pasti bagaimana kita menyempatkan waktu yang belajar mendapatkan waktu mungkin sekolah atau pas malam kita sambil buka-buka di handphone gitu kan mungkin sambil belajar gitu dengan teman ya kita menyesuaikan dengan mereka gitu seperti itu janjian kita kamu bisanya kapan misalnya hari ini ya bagaimana kita menyesuaikan waktu bersama mereka bukan yang mereka kita minta malah menyesuaikan dia dengan kita bukan itu seperti itu. Jadi kita menyesuaikan dengan waktunya yang teman yang bisa kapan. Terus Pak, lalu Pak dari rencana yang mau Pak Anas lakukan itu siapa yang menjaga komitmennya Pak Anas tentang KSE dan ini tadi? Ya mungkin masih kalau menjaga komitmen mungkin yang pertama pasti saya sendiri ya. Saya mungkin juga ibu kepala sekolah sebagai pembimbing saya, kemudian juga teman-teman di SD ini menjaga komitmen supaya bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang berkaitan dengan emosional tadi itu dengan baik dan dapat berjalan dengan baik. Jadi untuk menjaga komitmen tadi Pak Anas bisa minta bantuan sama diri sendiri. Yang pertama itu kan diri sendiri, kemudian kita bantuannya sama sekolah, terus selanjutnya bisa ada lagi nih Pak? Mungkin itu ya, kalau di ruang lingkup kerja mungkin itu Iya, kalau kerja itu ya. Selanjutnya Pak Anas, apa tindak lanjut dari pertemuan yang sudah kita lakukan ini dari sesi kita tanya jawab ini? ya. Untuk tindak lanjutnya yang pasti pertama kita harus belajar lagi tentang pembelajaran supaya bisa meningkatkan motivasi siswa, kemudian bagaimana interaksi siswa dengan siswa satu dengan siswa lainnya, membangkitkan hal positif yang dimiliki siswa itu dengan cara apa kita harus belajar.
Kemudian yang kedua kita mungkin setelah belajar mungkin kita menerapkan apa yang sudah kita pelajari untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Dan harapan saya juga supaya dengan setelah melakukan itu harapan saya juga bisa tercapai semua tujuan yang kita inginkan seperti itu. Jadi Tidak masih ada lagi yang lain Pak? Ada belajar, kemudian menerapkan apa yang sudah dipelajari, masih ada yang lain? jadi Jadi oh ya, untuk yang lain mungkin apa namanya, minta masukan dengan teman apa yang sudah saya lakukan ini bagaimana lebih baik lagi. Jadi tidak lanjut itu yang pertama adalah belajar gimana meningkatkan motivasi dari siswa ya, kemudian belajar dan menerapkan apa yang sudah dipelajari. Terus yang ketiga tadi meminta masukan dari teman supaya lebih baik lagi. masukan. Lalu Pak Anas, apa yang Pak Anas bisa simpulkan dari percakapan kita? Yang saya simpulkan mungkin kita pasti hari ini dari pagi itu ya, dari pra sampai kita praktek sampai sekarang kita ada refleksi ya tadi yang seperti refleksi. Kemudian yang saya semua adalah bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik dan berkesan untuk siswa dan bisa menjalankan program pemerintah dengan program sekolah dengan baik seperti itu. Jadi yang Pak Anas lakukan adalah bagaimana bisa melaksanakan program pemerintah dengan baik Ya, program pemerintah untuk program sekolah dan juga program sekolah. Kemudian gimana Pak untuk yang diferensiasi dan untuk yang KSE? untuk diferensiasi untuk KSE ya mungkin kita juga perlu belajar lebih baik lagi, mungkin dari dinas pendidikan bisa memberikan pelatihan atau diklat bagi guru-guru yang di sekolah negeri ataupun di swasta bisa belajar bersama supaya dapat menciptakan pembelajaran yang baik sesuai dengan program sekolah dan pemerintah seperti itu. Luar biasa Mas. Saya banyak sekali dapat hal-hal baru dari Pak Anas, mulai dari saat saya mengobservasi Pak Anas sampai sekarang pasca observasi di mana Pak Anas menemukan sebuah hambatan, kemudian juga Pak Anas sendiri bisa melakukan solusi sendiri. Terus Pak Anas juga punya komitmen yang bagus untuk bisa melaksanakan atau menjalankan apa yang sudah menjadi rencana aksinya Pak Anas ya. Nanti kalau misalnya Pak Anas sudah bisa melaksanakan kegiatan ini, mungkin kita bisa untuk sharing-sharing lagi ya Mas. Mudah-mudahan kita lebih sering bertukar pikiran saja. Ya, ini bisa kita obrolkan lagi. Kalau Pak Anas kemudian membutuhkan teman untuk sharing, silakan Pak, boleh hubungi saya nanti. Siap. Oke ya Pak Anas, saya rasa untuk percakapan pasca observasi kita cukup ya Pak. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anas tadi semuanya bisa terlaksana dan berjalan dengan lancar. Mohon maaf jika tadi ada kekurangan ya Bu ya. Oh iya Pak, kan kita enggak Pak, kita kan belajar Pak. Pak sudah merefleksi. Oke Pak Anas, Pak Anas saya boleh untuk melanjutkan tugasnya Pak Anas. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.